sebelum kita melakukannya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apa kesepakatan kelas kita untuk kegiatan pembelajaran? Adakah kesepakatan kelas? Ya. Apa di antaranya? Tidak boleh berisik. Kedua? Tidak boleh makan-makan di dalam kelas. Oke, bagus sekali. Masih ada? Nah, semua kesepakatan itu kita laksanakan tanpa harus bilang. Nah, sekarang siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Luar biasa, kelas 9 ya. Aplaus untuk kita bersama. Baik, anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ke tema kita hari ini, Ibu ada sebuah permainan. Permainan itu asik sekali dan menarik buat kita bersama. Sesuai instruksi, kamu punya kertas masing-masing? Punya. Pakai kertas kamu? Punya semuanya? Oke. Instruksinya, apabila perkataan yang Ibu ucapkan tadi, perintah yang akan Ibu sampaikan, tidak menyenangkan hatimu, tidak sesuai dengan dirimu, maka boleh kamu mau apa? Boleh mau sobek, mau lempar, terserah. Semuanya kertas. Tapi kalau memang itu sesuai dengan hati nuranimu, kamu elus kertasnya. Seperti ini. Ibu guru sedang marah. Nah, kamu elus. Ya saya. Nah, masalah. Kalau seandainya kamu mau apa kan terserah. Kertas kamu, terserah kamu. Semuanya. Paham? Nah, yang pertama, sesuai instruksi kita mulai. Semuanya. Pegang kertasnya baik-baik. Saya berangkat dari rumah tadi dengan hati yang gimana gitu, kena tegur oleh orang tua saya, kena marah di rumah karena saya tidak rapi. Oke. Sudah semuanya? Yang kedua, sesampai di sekolah saya tidak mengerjakan tugas piket dan saya dipanggil oleh guru piket. Gimana perasaanmu? Yang ketiga, saya belajar di jam pertama dengan Bu Noza, langsung kena marah. Gimana perasaanmu? Sedih. Jam selanjutnya, saya pulang sekolah terlambat nyampe di rumah. Lalu orang tua saya marah. Gimana perasaannya? Oke, apa buat kita bersama terlebih dahulu? Oke, sekarang kamu lihat kertas kamu masing-masing. Siapa yang masih mulus kertasnya? Coba lihat. Siapa yang masih mulus kertasnya? Wah, siapa masih mulus? Nggak ada bekas sedikit pun? Ada sedikit. Oke, bagus. Coba sekarang yang kertasnya hancur, lebur. Coba mana? Coba cium tangan, mana kertasnya? Buka kertasnya itu, buka. Buka. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Pinjam ya kertasnya. Wah, ini luar biasa ini. Ada yang sobek ya. Ada yang sobek, ada yang hancur. Ibu mau tanya, kalau seperti ini kertas, bisakah kembali seperti semula? Nah, jadi intinya apa? Kalau kita emosi marah, kita marah terhadap sesuatu, kita jengkel,
Tidak. Ya, kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Tentang mengelola emosi. Nah, timbul satu pertanyaan di sini. Apa itu emosi? Perasaan. Oke, bagus. Nah, siapa? Nabila. Perasaan. Amarah. Oke, bagus. Siapa lagi? Siapa bisa lagi mengasih apa itu emosi? Senang juga bagus. Sedih juga bagus. Marah juga. Sesuatu perasaan yang tidak bisa dikendalikan. Oke, bagus. Segala sesuatu perasaan Yang tidak bisa dikendalikan. Sesuatu yang terpendam. sesuatu yang terpendam. Waduh, luar biasa buat kita kelas 9. Oke, perhatikan semuanya ke sini. Perhatikan ke layar Ibu Naza. Nah, apa itu emosi? Kan itu pertanyaan kita tadi. Siapa bisa dibaca? Siapa bisa baca? Oke, Haikal, bagus. Emosi adalah perasaan yang kita alami setiap hari, setiap senang, sedih atau kaget. Perasaan ini muncul dari berbagai hal di sekitar kita dan selalu bangga. Oke, bagus sekali. Nah, coba perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Kamu lihat. Apa itu emosi? Emosi perasaan. Perasaan senang. Wah. Perasaan yang kita alami setiap hari. Seperti senang, sedih, atau kaget. Termasuk perasaan ini muncul dari berbagai hal di sekitar kita dan bisa berubah-ubah. Contoh, kalau perasaan senang, siapa bisa mencontohkan? Oke, apabila saya mendapat juara kelas, maka hati saya akan senang. Kalau Mobil. contoh dari marah, siapa bisa? Apa nak? Bakal sekannya. Oke, bagus. Apa lagi? Gelisah. Bagus. Itu salah satu contoh dari emosi perasaan kita. Nah, semua emosi ini tergantung kita menyikapinya. Ketika emosi marah ada pada diri kita, meledak-ledak, maka kita harus bisa mengendalikannya. Mengontrol. Oke, bagus. Kita kelola. Kita apakan ya? Kelola. Kelola. Apanya kita kelola? Emosi. Nih, ada juga gambar pulsa di papan tulis. Coba perhatikan dulu. Nih. Kelola emosi dengan baik. 6 emosi dasar dan turunannya. Nih ya. Bahagia, ingin sedih, jijik, marah, takut, terkejut. Ini banyak bagian-bagian dari emosi. Saya dipahami? Bisa. Kita lanjut terlebih dahulu. Mengapa emosi itu penting? Karena emosi adalah Apa? karena emosi adalah bagian dalam diri kita. Iya, karena emosi adalah bagian alami dari diri Ya. kita. Nah, tergantung kitanya lagi. Bisa nggak kita memfokuskan ini emosi marah, ini emosi negatif buat kita yang harus kita kendalikan dan harus kita kelola. Nah, kalau kita emosinya bahagia, seperti kertas yang mulus tadi. Siapa kertas yang sobek tadi? Coba mana kertas yang sobek? Nah, Bu Noza marah misalnya. Nih, kertasnya marah. Kena marah sama Bu Noza yang pertama. Langsung hatinya begini. Berarti perasaannya, walaupun dimaafkan, tetap membekas. Begitu juga lah dengan perasaan kita yang sensitif. Paham?
Kalau hati kamu senang boleh ketawa. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang kalau hati kamu kesal gimana? Wah, kadang itu ada di jadi memang harus sesuai dengan situasi. Nah, sekarang silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut. Emosi positif. Emosi positif itu ada bagiannya seperti gembira, bangga, dan cinta. Cinta itu lah dulu nah, tidak cinta sama pacar aja ya, tapi cinta sama orang. Cinta terhadap diri sendiri. Cintailah ciptaan Allah. Ciptaan Allah aku ciptaan Allah dah. Sayangi badan. Kalau perempuan ya pandailah menjaga diri. Kalau laki juga namanya remaja, ingin tampil perfect di mata orang lain. Oke, nah ini dia emosi positif. Kita lanjut. Emosi apa lagi? Negatif. Emosi negatif. Nih contohnya. Apa contohnya? Kecewa. Oke, bagus sekali. Nah, semua ini bisa tidak menjadi negatif apabila kita kelola emosi kita masing-masing. Bisa kelola emosi? Bisa. Selanjutnya. Nih. Ibarat timbangan. Mengimbang akal dan emosi dalam mengambil keputusan itu sangat penting. Ini gambar Bunoza, coba perhatikan. Ini apa ini? Ini apa ini? Perasaan. Harus seimbang dengan otak, dengan perasaan. Makanya ESI dan emotional quotient dengan SEQ kita itu harus seimbang. Kalau emosi sewa, pikiran otak kita ini pintar, EQ kita pintar, tapi emosi meledak-ledak, bisa enggak ya? Kebanyakan zaman sekarang, kebanyakan zaman sekarang kok perempuan yang jadi juara? Karena laki-laki padahal EQ laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kenapa? Perempuan lebih identik kepada bagus sekali hati dan perasaan. Kalau laki-laki dia mengutamakan pikiran. Sangat disayangkan mereka tidak bisa memanfaatkan emosi dengan perasaannya. Kebanyakan mulai hari ini anak ibu yang laki-laki di kelas 9 ini robahlah pola pikirmu ke arah yang lebih baik. Paham? Siapa lagi yang akan merubah kita kalau bukan diri kita sendiri? Nah, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Noza yang akan bertanya kepadamu hari ini yang dikenal dengan roda emosi. Bikinkan di kertas ini roda emosi di kelompokmu. Ibu bagi kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Kamu tuliskan di sini roda emosi kamu. Bagaimana cara kamu menuliskan, melimpiaskan hatimu? Nah, iya. Seperti yang seperti emoji-emoji. Oh boleh, hari ini marah, hari ini senang. Ada 4 roda emosi boleh. Kamu bikin roda, bantu roda ya tahu. Roda bulat dibagi 4 boleh. Kalau dibagi 3 emosinya boleh lah? Boleh. Kalau emosi seperti itu hari ini. Bisa dipahami? Oke, silakan ini. Ya. Apa? Boleh. Bikin. Ya.
Bisa? Bisa? Oke, sudah selesai? Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan. Waduh. Nih, siapa yang putus spidol, Bapak Ibu? Boleh, bagus. Oke. Bagus ya. Berarti kamu paham dengan apa yang akan kamu bikin. Ya, bagus. Enggak apa-apa. Kalau memang itu rasanya yang perasaan kamu hari ini, kamu tuliskan. Namanya spidol. Spidol tertebalkan gambarnya biar jelas. Ya, tebalkan dengan spidolnya ya biar bagus. Senang. Nggak apa-apa gambarnya jelek, tapi hasilnya bagus. Bu, mau nggak pandai gambar rupiah? Oh, sedih memek kamu. Bikin. Ya gitu. Oke, sudah. Boleh, bagus. Kelompok yang sudah coba maju ke depan. Siapa yang sudah selesai? Silakan. Oke, bagus ya. Silakan tampil untuk kelompok 1. Sini ya. Sebelah sini boleh? Sebelah sini. Ya. Silakan. Hasil dari diskusi kamu kelompok, apa yang bisa kamu sampaikan? Silakan lihatkan gambarmu kepada teman-temanmu semuanya. Silakan kelompok 1. Apa yang kamu bikin itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan Keras sedikit. tanda emosi dari kelompok kami. Pertama, sedih. Nama dari bingung. Cinta Lydia Nora bingung. Haikal Berdina marah. Nah, oke. Kenapa bingung dan kenapa marah yang ada di perasaan hari ini? Oke, nggak apa-apa. Bagus ya. Berarti itu adalah tanda emosi yang mereka pahami hari ini dan perasaannya adalah hari ini itu yang ada pada dirinya. Entah apa sebabnya, nanti boleh kamu temuin saya di ruangan konseling ya. Kita konseling. Kenapa sebabnya kamu bingung? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu senang? Tentu ada alasan yang tepat pada hari ini. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Terus. Oke, kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Oke, siap-siap kelompok 2. Kelompok 1. 2 ya, Nak? 3. Bukan 2. Silakan. Kami akan menunjukkan tanda emosi dari kelompok kami. Nabila
Silakan. Terima kasih buat kelompok 3. Dilanjutkan kelompok 2. Belum lagi? Oke, belum. Nanti menyusul kelompok 2 kepada Nona saja. Baik, anak-anak ibu, hari ini di mana kamu sudah memahami yang namanya roda emosi dan bagaimana cara kamu mengelola emosi. Nah, ini ada semacam instrumen yang harus kamu isi. Diisi ini nanti dikumpulkan kepada Ustazah. Oke? Oke? Tidak lama ya, waktu cuma sekedar 5 menit saja. Oke, sudah? Oke, sudah. Silakan kembalikan dulu terlebih dahulu. Kasih ya. Oke. Tibalah di penghujung kegiatan kita hari ini. Siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang yang namanya kelola emosi? Siapa bisa menyimpulkan? Silakan, anak-anak ibu. Oke, bagus. Yuda? Cara kita mengatur emosi dengan baik. Oke, cara kita mengatur emosi dengan baik. Bagus sekali. Siapa bisa lagi? Raihan, silakan. Kita harus bisa mengelola, kita akan bisa dapat berpikir dengan jernih. Oke, kita harus bisa mengelola emosi kita supaya kita bisa berpikir secara jernih. Siapa lagi bisa? Siapa bisa lagi? Masih ada? Silakan Cinta. Mengontrol emosi dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Oke, mengontrol emosi bisa dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Bagus sekali. Semuanya ini kelola emosi sangat penting buat kita di dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan adanya kita pembelajaran yang namanya kelola emosi ini, kita bisa memahami dan memahami diri kita masing-masing dalam mengelola emosi di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ananda, untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf kalau